Konsili Oikumenes dalam Gereja Katolik atau Gereja Katolik Roma yang merupakan gereja Kristen terbesar di dunia dengan jumlah umat terbaptis sekitar 1,4 miliar pada tahun 2021, dan Gereja Ortodoks Timur atau Gereja Ortodoks merupakan gereja yang terbesar kedua dengan jumlah umat sekitar 300 juta. Adalah pertemuan seluruh uskup keseluruhan gereja untuk membahas dan mengambil keputusan yang menyangkut doktrin gereja dan aturan praktisnya. Kata oikumenes berasal dari bahasa Yunani oikumene. Secara harfiah berarti didiami atau dihuni. Ini adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan wilayah Kekaisaran Romawi, karena konsili-konsili yang pertama dilaksanakan dalam teritori Kekaisaran Romawi. Kata oikumene selanjutnya mengalami perluasan makna, menunjukkan seluruh tempat yang dihuni oleh umat manusia, dengan kata lain, seluruh dunia. Keseluruhan gereja dipahami oleh kebanyakan orang Kristen Ortodoks Timur berarti mencakup seluruh yurisdiksi Ortodoks Timur dalam persekutuan penuh satu sama lain. Ini tidak mencakup Gereja Katolik Roma atau anggota-anggotanya dari Ritus Timur. Segelintir kaum Ortodoks menganggap sebuah konsili sepenuhnya oikumenes hanya apabila konsili itu melibatkan semua patriarkat kuno, termasuk Roma. Namun ini bukan pandangan arus utama Ortodoks. Demikian pula, Gereja Katolik Roma memahami keseluruhan gereja dalam arti hanya mereka yang berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma. Lagi-lagi, beberapa orang Katolik menganggap bahwa sebuah konsili oikumenes harus melibatkan gereja-gereja timur dalam pengertian selengkap-lengkapnya. Seperti yang sering dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, gereja perlu bernafas dengan kedua paru-parunya. Pertemuan-pertemuan yang lebih bersifat setempat disebut sinode. Tetapi perbedaan antara sinode dengan konsili tidak begitu jelas dan tajam. Namun, kedua gereja ini dan banyak gereja Protestan mengakui keabsahan ketujuh konsili oikumenes, kecuali konsili Quinisex yang ditolak oleh Gereja Katolik, namun dianggap sebagai bagian dari konsili ke-6 oleh Gereja Ortodoks. Kata Yunani sinode atau sinodos berasal dari kata sun yang artinya bersama-sama dan hodos artinya jalan. Jadi sinode berarti berkumpulnya bersama-sama sejumlah orang yang memiliki suatu kesamaan. Dalam hal ini para uskup Kristen. Kisah Para Rasul mencatat sidang Yerusalem yang membahas ketegangan antara mempertahankan praktek-praktek Yahudi dalam komunitas Kristen perdana dan orang-orang Kristen baru yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Meskipun keputusan-keputusannya diterima oleh semua orang Kristen dan tampaknya sesuai dengan sejumlah definisi di kemudian hari tentang konsili oikumenes, tetapi tak satu pun gereja Kristen yang mencantumkannya dalam kategori konsili oikumenes mereka. Dokumen-dokumen konsili. Sejak permulaan, konsili gereja adalah sebuah kegiatan birokratis. Dokumen-dokumen tertulis diedarkan, pidato-pidato disampaikan dan ditanggapi, diadakan pengambilan suara, dan dokumen-dokumen final diterbitkan dan diedarkan. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang keyakinan-keyakinan sesat berasal dari dokumen-dokumen yang dikutip dalam konsili untuk dibantah, atau sekedar dari kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada bantahan-bantahan tersebut. Untuk semua konsili kanon-kanon, bahasa Yunani kanones, atau aturan-aturan, diterbitkan dan bertahan. Dalam kasus-kasus tertentu, dokumentasi lainnya pun bertahan. Studi tentang kanon-kanon dari konsili gereja merupakan dasar dari pengembangan hukum kanon, khususnya meluruskan kanon-kanon yang tampaknya kontradiktif atau menentukan prioritas di antaranya. Kanon terdiri atas pernyataan-pernyataan doktriner dan langkah-langkah
disipliner. Kebanyakan konsili gereja dan sinode lokal membahas masalah-masalah disipliner yang mendesak serta kesulitan-kesulitan besar yang menyangkut doktrin. Ortodoks Timur biasanya memandang kanon-kanon yang semata-mata bersifat doktriner sebagai dogmatika dan berlaku bagi seluruh gereja pada segala masa. Sementara kanon-kanon disipliner hanya merupakan penerapan dogma-dogma tersebut pada suatu masa dan tempat tertentu. Kanon-kanon ini dapat diterapkan dalam situasi-situasi lain, dapat pula tidak diterapkan. Ketujuh, konsili oikumenis. Yang pertama, konsili Nikea pertama, tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantinus Agung di kota Nikea, provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Konsili ini merupakan konsili para uskup sedunia yang menolak ajaran Arianisme, yaitu doktrin Kristologi non-trinitarian, yang berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang diperanakkan Allah Bapa dan berbeda dari Allah Bapa sehingga lebih rendah daripada Allah, dan bahwa putra Allah juga adalah Allah Putra, tetapi tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Gereja-gereja non-trinitarian, termasuk Arian, Unitarian, mereka tidak menerima dan tidak mengakui konsili ini dan konsili-konsili berikutnya. Non-trinitarian artinya menolak doktrin kekristenan arus utama mengenai konsep Trinitas atau Tritunggal, yaitu ajaran bahwa Allah memiliki 3 hipostasis atau pribadi dalam satu hakikat atau usia yang tidak terpisahkan. Yang kedua, konsili Konstantinopel pertama pada bulan Mei sampai Juli tahun 381 Masehi oleh Kaisar Theodosius pertama. Konsili ini mengukuhkan pengakuan iman Nikea dengan memperluas doktrin sehingga melahirkan syahadat Nikea Konstantinopel ke dalam bentuknya yang sekarang seperti yang digunakan oleh gereja-gereja Timur dan Ortodoks Oriental, dan melarang perubahan lebih lanjut terhadap pengakuan iman ini tanpa persetujuan dari sebuah konsili oikumenis. Yang ketiga, konsili Efesus pada bulan Juni sampai Juli tahun 431 Masehi oleh Kaisar Theodosius kedua. Konsili ini mengukuhkan syahadat Imam Nikea dan menolak ajaran Nestorianisme yang beranggapan Santa Perawan Maria hanya boleh digelari Christotokos atau Bunda Kristus, namun tidak boleh digelari sebagai Theotokos atau Bunda Allah, Mater Dei atau Walidatul Ilah. Konsili ini dan semua konsili berikutnya tidak diakui oleh gereja-gereja Asiria. Yang keempat, konsili Kalsedon pada bulan Oktober sampai November tahun 451 Masehi di Kalsedon, Bitinia, Asia Kecil. Konsili ini menolak doktrin Eutyches atau Eutychianisme tentang ajaran monofisitisme, yaitu menganggap Kristus hanya memiliki satu kodrat, hanya kodrat ilahi saja. Kodrat kemanusiaannya dianggap telah terserap ke dalam keilahiannya, seperti memasukkan madu ke dalam laut. Konsili ini mendeskripsikan dan menekankan tentang 2 kodrat Kristus, yaitu kodrat manusiawi dan kodrat ilahi, manusia sejati dan Allah sejati. Kristus sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Konsili ini dan semua konsili berikutnya tidak diakui oleh persekutuan gereja-gereja Ortodoks Oriental yang umumnya berada di daerah Mesir, Ethiopia, Eritrea, India, Suria, Turki, Armenia, Sudan, dan Asia Barat. Yang kelima, konsili Konstantinopel kedua pada bulan Mei sampai Juni tahun 553 Masehi oleh Kaisar Justinianus, dipimpin oleh Eutychius, Patriarch Konstantinopel. Konsili ini mengukuhkan kembali keputusan-keputusan dan doktrin-doktrin yang dijelaskan oleh konsili sebelumnya dan mengutuk tulisan-tulisan baru dari Arian, Nestorian, dan Monofisit.
Yang keenam, Konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680 sampai 681 Masehi. Konsili ini menolak monotelitisme, yaitu menyatakan Yesus Kristus hanya memiliki satu kehendak saja, yaitu kehendak ilahi. Konsili ini mengukuhkan bahwa Kristus mempunyai kehendak manusiawi dan kehendak ilahi. Konsili Quinisex, artinya kelima dan keenam, atau Konsili di Trullo tahun 692, umumnya sebuah konsili administratif yang mengangkat sejumlah kanon lokal ke dalam status oikumenes dan menetapkan prinsip-prinsip disiplin para pejabat gerejawi. Konsili ini tidak dianggap sebagai konsili yang lengkap karena tidak menentukan masalah-masalah doktrin. Konsili ini diterima oleh Gereja Ortodoks Timur sebagai bagian dari Konsili Okumenes ke-6, tetapi hal ini ditolak oleh Gereja Katolik Roma. Yang ketujuh, Konsili Nikea kedua, tahun 787 Masehi. Konsili ini tentang pemulihan penghormatan terhadap ikon-ikon dan mengakhiri ikonoklasme, yaitu gerakan memusnahkan ikon atau gambar-gambar religius yang dihormati, khususnya dalam gereja Kristen, Ritus Timur. Ikon-ikon banyak dipakai oleh Gereja Ortodoks Timur, bahkan mempunyai peran penting, baik dalam ibadah umum ataupun pribadi. Dalam konsili ini, integritas kemanusiaan Yesus Kristus kembali ditegaskan dengan bukti bahwa ia dapat dilukis dalam ikon, karena ia benar-benar menjadi manusia yang dapat dilihat. Selain 7 konsili oikumenes ini, setidaknya masih ada 14 konsili lagi yang dilakukan atau diterima oleh Gereja Katolik Roma, namun tidak diterima oleh sebagian besar Gereja Ortodoks Timur, mengingat di antara keduanya terjadi skisma besar. Reaksi gereja terhadap 7 konsili oikumenes. Yang pertama, Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur menerima 7 konsili oikumenes. Yang kedua, Gereja Protestan menerima dengan catatan. Banyak gereja Protestan, khususnya gereja-gereja yang tergolong pada tradisi magisterial, seperti Lutheranisme dan Anglikanisme, menerima ajaran-ajaran dari ke-7 konsili yang pertama, tetapi tidak mengakui wibawa konsili itu pada tingkat yang sama seperti yang diberikan oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Sebagian gereja Protestan, termasuk gereja fundamentalis dan non-trinitarian, mengutuk konsili oikumenes karena alasan-alasan lain. Independensi atau kongregasionalisme di antara kaum Protestan mencakup penolakan terhadap struktur pemerintahan atau otoritas apapun yang mengikat di atas jemaat-jemaat lokal. Yang ketiga, Persekutuan Ortodoks Oriental hanya menerima 3 konsili yang pertama, yaitu Konsili Nikea pertama tahun 325, Konsili Konstantinopel pertama tahun 381, dan Konsili Efesus tahun 431. Berikutnya, Gereja Asiria di timur hanya menerima Konsili Nikea pertama tahun 325 dan Konsili Konstantinopel pertama tahun 381. Mormonisme tidak menerima satupun dari ke-7 konsili. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Mormon menolak konsili oikumenes pada abad-abad pertama karena mereka anggap sebagai upaya manusia yang sesat tanpa bantuan ilahi untuk memutuskan masalah-masalah doktrin, seolah-olah doktrin harus diturunkan melalui perdebatan demokratis atau politik dan bukan melalui pewahyuan. Penghimpunan konsili seperti itu bahkan dianggap sebagai cukup bukti bahwa gereja Kristen yang asli telah jatuh ke dalam kemurtatan dan tidak lagi secara langsung dipimpin oleh otoritas ilahi. Berikutnya, gereja-gereja non-trinitarian tidak menerima satupun konsili. Gereja-gereja non-trinitarian termasuk diantaranya adalah Arianisme, Unitarian, Saksi-saksi Yehuwa, dan lain-lain. Terima kasih.